Pemirsa, terdakwa dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung, Pinangki Sirna Malasari menangis di persidangan. Ia menangis saat mendengar kesaksian dari suaminya, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf. Terdakwa dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung Pinangki Sirna Malasari menangis saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia menangis saat mendengar kesaksian suaminya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf yang menceritakan kondisi pernikahan mereka. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menggali keterangan suami Pinangki tentang pekerjaan Pinangki, khususnya saat mengurus kasus Joko Chandra. Namun Yogi tak tahu menahu terkait keterlibatan istrinya dengan Joko Chandra. Dikatakan terdakwa kepada saudara. Saudara kan sebagai seorang polisi bagaimanapun sebagai seorang suami kan. Saya tahu dia akan keluar negeri, tapi dia khususnya tanggal 19 dan 25. Dia siap-siapin paspor. Saya tanya kemana anaknya karena ada anaknya juga. Mau kemana? Saya mau pergi luar negeri, mau kemana? Baru saya tahu. Dia berangkat tanggal 19 dan 20. Saya tahu di luar negeri, tapi saya tidak tahu kemana. Pasti orang bertanya juga suami apa yang menjadi istrinya pergi begitu saya. Tapi udah pada tahapan ngomong apapun salah. Ngomong apapun salah, menjadi ribut. Saya hanya menjaga supaya anak saya masih umur 4 tahun. Mana ada orang tua yang ribut, jadi saya banyak menghindar. Ya. Jadi saya tidak tahu istri saya berangkat keluar negeri itu, walaupun apalagi kalau di pertanyaan berikutnya ketemu Joko Chandra dan sebagainya, saya nggak tahu sama sekali. Begitu. Dengan demikian, kapan saudara Sakti mengetahui bahwa kepentingan saudara terdakwa ini adalah bertemu dengan Joko Chandra? Saya tidak tahu. Selain menanyakan terkait hubungan Pinangki dan Joko Chandra, JPU juga mengonfirmasi penghasilan per bulan keduanya. Dalam persidangan, Yogi mengungkapkan penghasilannya mencapai 14 juta rupiah per bulan. Sementara penghasilan Pinangki sebagai jaksa mencapai 18 juta rupiah per bulan. Namun pada Juli 2020, tercatat pengeluaran Pinangki mencapai 74 juta rupiah. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Arya Anugrah iNews melaporkan. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak eksepsi terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Jaksa penuntut umum juga meminta persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Pol Napoleon Bonaparte jalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi Irjen Napoleon dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi. Dalam eksepsi, kuasa hukum menyatakan dakwaan kurang lengkap. Selain itu, majelis hakim pun tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Napoleon. Pemirsa, jutaan lembar surat suara Pilkada Medan telah didistribusikan. KPU Medan masih akan menyortir surat suara sebelum disalurkan ke tingkat kecamatan. Surat suara untuk pemilihan Wali Kota Medan tahun 2020 tiba di Gedung IX Bandara Kolonial yang diangkut dengan menggunakan truk milik PT Pos Indonesia yang dikirim dari Bekasi, Jawa Barat. Satu persatu kotak suara diangkut menggunakan troli yang disaksikan oleh Komisioner KPU Bawaslu Kota Medan dan Kapolrestabes Medan. Di KPU Medan itu sudah sampai logistik surat suara yang sampai hari ini sejumlah DPT Kota Medan ditambah dengan 2,5% ditambah 2.000 surat suara pemungutan suara ulang gitu. Jadi totalnya itu ada 1.645.175 lembar. Rencananya pihak KPU Kota Medan akan melipat dan mensortir surat suara pada hari Selasa dan ditargetkan akan selesai 5 hingga 6 hari mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham iNews melaporkan. Ribuan logistik Pilkada Kota Tangerang Selatan juga telah diterima oleh KPU setempat pada Senin siang.
2.963 kotak suara dan 8.889 bilik suara telah tiba di gudang KPU Kota Tangerang Selatan. Selain kotak suara dan bilik suara, KPU Tangerang Selatan juga telah menerima logistik protokol kesehatan seperti hand sanitizer, cairan disinfektan, serta alat semprot. Meski demikian, KPU Tangerang Selatan belum menerima pakaian hazmat, masker, dan alat termogan yang nantinya akan digunakan di setiap TPS. Sementara itu, surat suara baru akan diterima pada akhir November karena masih dalam proses percetakan. Tersangka kasus ujaran kebencian, Gus Nur, dan tersangka kasus hoaks Undang-Undang Cipta Kerja, Jumhur Hidayat, dinyatakan positif COVID-19. Informasinya usai jeda berikut, kami akan segera kembali.